Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Yahya yang telah meluangkan waktu kesibukannya untuk hadir bersama-sama dengan juga dengan Bapak Tawas, Kang Asra, Kang Asamanto, Ustaz tingkat dan rombongan. Dan saya sampaikan langsung terima kasih saya besar kepada seluruh warga Kota Garut, di mana akhirnya saya bisa berjumpa secara langsung di sini. Perkenalkan, nama saya Mia Zidan, saya dari penerbit Phoenix Publishing Project yang alhamdulillah telah berhasil menerbitkan buku, salah satunya buku Garut Kota Illuminati pada tahun 2013 kemarin. Berkat kehadiran buku itu, akhirnya cita-cita saya untuk cita-cita kami untuk menggali tentang hasanah yang ada di Kota Garut Lampung, dan mohon doa restu bahwa kami dan Kang Ahmad Samanto akan komitmen untuk menerbitkan buku Garut Kota Illuminati jilid 2 yang penelitiannya insya Allah sudah mulai kita lakukan dan akan kita terbitkan dalam waktu tidak lama lagi. Pada kesempatan ini juga saya ingin menjadikan acara ini untuk terima kasih juga kepada Luis yang sudah berkoordinasi dengan saya hampir 2 minggu belakangan, dan mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh Luis ini berkah dan bisa menjadi acara tahunan ya Bu, setiap tahun insya Allah ya Bu ya. Dan menjadi prototipe bagi pemerintahan kabupaten lainnya untuk meniru acara seperti ini insya Allah di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat saya warga Kota Garut, bahwa Pak Helmi Yahya dan Pak Renata Tawas telah mampu menulis sebuah buku yang berjudul Enrique Maluku, dan saya ingin memohon doanya agar buku ini menjadi semacam penggalian hasanah keunggulan Nusantara, di mana bangsa dan tanah Indonesia ini dulu adalah tempat utopia, tempat di mana orang menuju mencari mulai dari kekayaan alamnya, kearifan lokalnya, dan berbagai hal yang tersemat di dalamnya, juga termasuk putra-putranya memiliki semacam prestasi yang selama ini mungkin orang-orang lebih mengenal bahwa orang Barat lah yang lebih mendahului kita dalam berbagai hal tersebut. Tapi ternyata dari dulu ini Enrique Maluku membantah segala klaim-klaim, pengakuan-pengakuan dari orang-orang Barat, dari orang-orang di luar Nusantara, bahwa pengeliling bumi pertama itu ternyata bukan mereka, tapi berasal dari negeri ini, berasal dari tanah ini. Mohon doanya, ini semacam soft launching, biar nanti lebih jelasnya apakah memang visi dan misi dalam buku tersebut yang disampaikan oleh penulisnya Pak Helmi. Mungkin itulah yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surabaya semua itu dan biasanya sambutan perwakilan DPR RI sekaligus sebagai komunitas Atlantis Indonesia serta komunitas Indonesia harus kuat. Para yang terhormat Bapak Hadi Yahya Presiden. Yang anggota DPR itu Yahya yang satu lagi bukan saya. Tentu saya udah tobat politik ya, nyaris jadi bupati, nyaris jadi wakil gubernur, tapi takdir saya nggak ke sana ya. Saya menjadi bisnismen, menjadi budayawan. Jadi mohon izin Pak Bupati yang sangat saya hormati dan dulu ya, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat yang juga sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, anak-anak saya, para siswa, guru-guru, ya. Undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu adalah satu kebanggaan bagi saya sangat luar biasa. Hari ini saya ke Garut lagi setelah barangkali hampir 10 tahun. Terakhir saya bikin video klip di Telaga Sambiran Pak Bupati, ya, udah lama banget. Ya, jadi saya pikir Garut itu luar biasa. Telaga Sambirannya bagus. Sekarang menjadi nama restoran yang di Bintaro, orang makan sampai antri. Ya, kalau bulan puasa itu untuk makan di sana harus daftar seminggu sebelumnya. Ya, Garut bagi saya adalah sesuatu kota yang sangat istimewa. Sebelumnya kita kenal ingat Garut, ingat dodol, ya kan? Dodol piknik, nah ini luar biasa ya. Pernah dimuat dari Kompas. Garut juga identik dengan domba, ya. Saya kemarin waktu ke umroh, ya, kaget juga banyak orang Garut Mekah. Ada yang di masjid, ada yang menjadi sopir bis, ada mereka bahasa Sunda. Luar biasa, tidak terasa seperti di tanah suci. Ya, Bapak sekalian, beberapa bulan yang lalu saya terkaget-kaget waktu saya masuk ke toko buku Gramedia. Jadi ya, saya mau membayar di kasir dan kemudian saya melihat ada satu buku yang dipajang, kata bestseller, Garut Kota Illuminati. Waduh, saya bilang apa hubungannya Garut dengan Illuminati? Ingatnya cuma dodol aja ya. Dan saya beli itu buku, ya, karya Pak Ahmad Samanto. Ini penulisnya ada di sini, luar biasa. Berdiri dulu dong biar teman-teman tahu jadi orangnya. Dan Pak Samanto inilah yang meracuni saya, ya, sehingga akhirnya saya pun tertarik, terbentuk gitu untuk juga menulis buku. Ya, saya mengajak partner saya seumur hidup. Ya, ini adalah orang, kalau dulu adik-adik, bapak-bapak kenal saya pakar basket NBA, ya. Yang membuat saya seperti itu adalah seseorang, ya, yang namanya Pak Renat Awas. Ini dia Pak Renat Awas. Berdiri kan? Ini adalah penulis NBA pertama di Indonesia. Ya. Beliau juga partner saya menulis soal-soal kuis. Ya, tanpa beliau mungkin orang tidak akan kenal Raja Kuis Indonesia. Ya, jadi beliau bahasa Inggrisnya bagus banget, padahal belum pernah ke Inggris sebelumnya. Ya. Tentang Amerika dia lebih tahu dari saya. Jadi Pak Ren, saya bilang lambang dan Pak Bupati dia tidur, saya bangunin, Ren, siapa Presiden Amerika ke-19, dia pasti bisa jawab, lengkap dengan sejarahnya. Ya, luar biasa, banyak baca. Jadi sekarang jadi partner saya. Di kantor saya pun beliau nggak punya jabatan, tapi 4 kerjanya, mejanya di samping saya supaya bisa berdiskusi terus. Beliau juga ahli dalam bahasa Prancis. Kita orang yang gila baca, gila buku, dan juga kita pemuja budaya. Ya, kalau berkali-kali saya mendapatkan kesempatan mengangkat budaya Indonesia ke mata dunia. Saya lah yang menjadi event organizer opening closing SEA Games di Palembang. Dengan mengangkat budaya Sriwijaya, Majapahit, kita angkat semua. Indonesia itu adalah hebat, luar biasa. Dan ternyata
Di antara kehebatan-kehebatan Indonesia itu adanya di Garut, dan itu yang saya baca dari buku karya Pak Samad yang dari Illuminati. Ya, luar biasa. Hari ini saya datang kemari diundang oleh Fahmi ya, Fahmi ya. Selamat datang juga untuk Buya Sukar ya, Sukar yang sudah membuat kita ada di sini, dan kita pun sekarang membuat satu buku. Saya dengan Pak Renan membuat satu buku, gak main-main bukunya. Kalau adik-adik, guru-guru tahu, oh ini bukunya. Selama ini siapa penjelajah atau pengeliling bumi pertama? Jawabannya adalah Magellan, Ferdinand Magellan, ya, orang Portugis, ya, atau Elcano katanya. Karena Magellan itu mati di Bangka, ya, di Filipina. Elcano melanjutkan. Ternyata sekali lagi itu salah. Ya, menurut riset yang kita lakukan dan sangat bisa dipertanggungjawabkan, orang yang mengelilingi bumi pertama kali itu adalah orang Ambon, namanya Henry Maluku. Ya, wow, Indonesia ya, mestinya jadi pahlawan, Bapak Ibu sekalian, ya, mestinya jadi pahlawan. Jadi ini yang sedang kita tulis, membangkitkan kalau Indonesia itu adalah hebat. Ya, kepada Bapak Bupati saya sangat berterima kasih atas sambutan yang sangat hangat, sangat luar biasa. Insya Allah ini bukan menjadi kunjungan saya yang terakhir, mungkin yang pertama ya. Saya berjanji dengan segala yang bisa saya lakukan, ya tidak banyak memang, tetapi saya komit untuk membantu bagaimana Garut menjadi Swiss Panjawa yang sebenarnya. Ya, bukan dengan mungkin, karena semua ada di sini. Ya, semua ada, sumber daya alam luar biasa. Kemudian ada energi itu menjadi perdagangan dunia sekarang ya. Kedepan itu bisnis yang top itu cuma energi, nggak pernah berubah. Manusia di depan hidup tidak bisa hidup tanpa energi. Di sini ada sumber panas bumi terbesar. Ya, saingannya cuma di kampung saya di Tanjung Menik ya, betul ya. Kita tahu batu bara terbesar bukan di Kalimantan tapi di Sumatera Selatan, tetapi sebagian besar belum tereksplorasi, belum tereksploitasi karena infrastruktur. Ya, budayanya hebat di sini. Banyak sekali peninggalan religi yang juga menjadi objek pariwisata. Jadi saya bilang, wow, ini kalau kita melakukan sesuatu, kita promosikan dengan baik, kita sadarkan dunia kalau Garut itu tidak hanya dodol, tidak hanya domba, dia lebih dari itu, jauh lebih besar. Garut akan take off dan go internasional. Ya, itu saya pastikan. Bahwa itu sekarang banyak membantu Belitung itu kabupaten pulau yang juga tidak terkenal sekarang menjadi populer. Karena apa? Karena buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Dan hari ini insya Allah kita juga akan melakukan hal yang sama melalui karya Pak Samanto. Yang Garut ini sudah mulai nasional dan insya Allah kita bisa mendunia. Pak Samanto, Anda tahu Laskar Pelangi sekarang sudah diterjemahkan di 17 bahasa, Pak. Yang terakhir bahasa Perancis. Kenapa tidak? Buku kita buku sangat universal. Ya, tidak banyak orang tahu Hitler meninggal di Indonesia. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya bilang Pak Samanto, saya pernah bertemu dengan seorang Singapura namanya Malcolm, menemui saya untuk buat film. Apa filmnya? Bahwa Hitler dia bersaksi meninggalnya di Indonesia. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak. Siapa Malcolm ini? Bapaknya orang Indonesia dan bapaknya ini adalah dokter temannya Hitler pada saat menyamar menjadi dokter Jerman di Sumbawa. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita eksplor. Kalau sekarang kita berharap betul, ya jangan sepelekan buku. Bila perlu Pak Bupati, saya melihat Pak Bupati luar biasa. Banyak dana CSR di sini. Kenapa kita tidak bikin film? Ya, kenapa kita tidak bikin acara-acara TV yang kita buka mata dunia kalau Garut itu luar biasa. Ya, oke, sekarang saya mungkin Pak Bupati ini besok tidak bisa ikut karena anak saya paling kecil ulang tahun. Ya, jadi mungkin sore saya sudah harus kembali ke Jakarta, masih banyak kesibukan. Tapi Pak Reda Tawas, partner saya ini, tentang buku ini dia lebih menguasai dari saya ya. Buku ini bukunya Henry Maluku, orang Ambon, lama di Palembang, kemudian ke Malaka, di sana dia diambil oleh Magellan untuk ke Spanyol untuk meyakinkan Raja Spanyol untuk merintis rute baru untuk menuju Pulau Maluku. Pulau Maluku itu dasar Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, adik-adik kalau tahu penjelajah dunia, sebut aja siapa, Columbus,
Vespucci, Bartolomeu Dias, Michael Hans, ada sebut aja semuanya, ya. Semuanya itu mereka melakukan pelayaran, merisikokan hidupnya, termasuk Vasco da Gama, ya. Itu adalah untuk mencari pulau rempah, yaitu Maluku, ya, luar biasa. Dan orang tidak banyak tahu fakta tunggal bahwa Charlie Chaplin, ya, dalam situasi penerbangan yang tidak sebagus sekarang, jalan darat yang tidak senyaman sekarang, memaksakan diri 2 kali ke Garut. Ada apa? Ya, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kenapa tidak cerita tentang Chaplin ke Garut kita bikin film? Kenapa tidak? Atau kita bikin suatu film dokumenter? Kenapa tidak? Ya, dengan risetnya Pak Samanto dan kalian saya dalam dunia audiovisual, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi itu saja. Sekali lagi selamat untuk Garut. Dengan satu lagi potensi Garut yang sangat luar biasa. Saya sebut tadi energi, sumber daya apa, budayanya dahsyat, religinya dahsyat. Satu kekuatan Garut sekarang adalah memiliki seorang pemimpin yang sangat-sangat membuka diri, ya. Karena nggak semua bupati begini, nggak semua bupati begini. Ada bupati yang sangat tertutup. Kalau kita datang itu seolah-olah kita minta proyek, padahal mungkin akan tahu, ya. Saya menemukan gubernur Maluku aja susah, sementara gubernur yang lain menteri antri ingin bertemu dengan saya. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada baca di sosial media nama saya dinominasikan, mungkin ini salah. Kabinet Trisakti, saya masuk sebagai salah satu calon menteri, ya. Lucu juga gitu, saya ketawa-tawa, banyak yang berikan ucapan selamat ke saya, banyak yang bertanya, Mas Helmi gimana? Saya bilang mikir, kayak Jokowi aja kita ngomong, ya. Kalau memang ditawar ya gimana nanti lah, ya. Apa itu pikir-pikir, ya. Jadi wassalamualaikum, itu saja yang saya sampaikan. Adik-adik, saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayah saya adalah hanya pedagang kaki lima, tetapi saya bisa menjadi seperti ini, ya. Jadi kuncinya mana? Terus belajar, teruslah berkompetisi. Saya senang sekali akan dibagikan trofi-trofi. Saya waktu SMA, Anda tahu trofi saya lebih dari 100. Saya menang semua kejuaraan, baca puisi, nulis puisi, vokal grup, gerak jalan, saya kiper, ya, speech contest, semua saya ada. Itulah yang membuat Helmi bertahan. Kalau tidak, nggak mungkin saya bisa dinobatkan menjadi Raja Kuis Indonesia. Ya, Anda lihat saya di penonton terakhir di Facebook yang saya adu jenderal lawan jenderal, ya, menteri lawan menteri, memerlukan penguasaan materi yang sangat luar biasa. Dari mana saya baca? Kalau saya nggak ngerti, saya tanya Pak Rekan, saya punya kamus berjalan, ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, adik-adik. Jangan juga don't give up, jangan menyerah, ya. Jangan tidak yakin dengan diri sendiri, kita harus yakin. Insya Allah, saya pikir anak-anak Garut, pemuda-pemudi Garut akan menjadi juga yang terbaik di Indonesia dan di dunia. Tidak ada yang ya, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya, maaf kalau yang kurang berkenan. Maaf saya tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Sunda, saya lagi mau belajar ini. Ya, jadi saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia semoga saya percaya bisa didengar. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatannya, terima kasih Ibu, terima kasih semua teman-teman. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herliana yang telah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat membawa poin bisa amin dalam Bapak Ibu Saudara sekiranya di antara di Kabupaten Garut mengirimkan muka acara sarasi. Dapat pesan Bapak Hadir Menurut Saya semua kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju pelan-pelan, maju pelan-pelan, maju pelan-pelan, maju pelan-pelan. Sampurasun.
Alhamdulillah tidak dia Bapak selaku Bupati Garut biasa ngawuhan hiji acara anu penting di mana dia kurang tiasa bertemu Pak Prof Joko dalam kaya anu sehat walafiat margi kurang sadayana ayeuna kumpul di pendopo ieu rek ngayakeun hiji acara anu acara ieu rek mulai budaya Sunda rek mulai naon anu dipibaga ku Garut rek mulai ya kurang teh kurang Garut kain film anu bodoh urang Garut teh ayeuna mah kudu boga kepercayaan diri kudu boga kehormatan jeung kudu boga kawibawaan. Bapak Helmi Yahya yang saya hormati, Bapak Rekan Tawas, ada Bapak Fahmi, Bapak Ahmad Samanto, Bapak Ustadz Habib Sungkat, para guru Inohom, oke pilihan pendidikan, anu sumpit di tempat yang datang pada hari ini, terutama kepada Pak Helmi Yahya dan kawan-kawan dari Jakarta. Tentu ini merupakan kehormatan bagi kami bahwa pemerintah Kabupaten Garut pada hari ini mampu mendatangkan tokoh-tokoh ternama yang membuat inspirasi bagi kami. Bukan hanya tokoh ternama, tetapi hari ini adalah datang mereka-mereka yang mempunyai kepedulian yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Garut. Saya melihat bahwa ada satu buku yang membanggakan, Garut Kota Illuminati, Garut Kota Pencerahan, Garut Pusat Segala Budaya dan Ilmu Pengetahuan. Ini yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, tanpa sengaja pada waktu saya tadi malam ketemu dengan Ahmad Samanto, saya mengatakan di mana kuliahnya. Saya kuliah di Unpad. Tahun berapa masuknya? Tahun 83. Fakultas apa? Fakultas Hukum bareng dengan saya. Ternyata Ahmad Samanto itu adalah sahabat saya yang sudah tidak ketemu selama 27 tahun, baru sekarang ketemu lagi. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, saya mau menggunakan bahasa Indonesia saja karena kita ada tamu, supaya apa yang diceritakan oleh Bupati ini merupakan bagian yang dipikirkan oleh bapak-bapak ini, supaya Garut tidak lagi berstatus sebagai daerah tertinggal. Pak Helmi Yahya, kami ini Garut dengan Sukabumi ini merupakan dua kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal, daerah yang paling miskin di Jawa Barat, Garut dan Sukabumi. Kita sudah menyandang ini selama 20 tahun. Insya Allah tahun depan di 2016 Garut akan terlepas dari daerah miskin, kita akan menjadi daerah yang diperhitungkan. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini Guru Bahasa Sunda mengadakan satu kegiatan yang bagus sekali, di mana anak-anak kita juga hadir di sini. Saya mengharapkan program Kabupaten Garut setiap hari Rabu, Pak Helmi Yahya, setiap hari Rabu dari mulai Bupati sampai RT, dia harus menggunakan uniform atau menggunakan ikat ataupun baju Sunda. Jadi kalau Pak Helmi Yahya Rabu lihat bupatinya pakai pangsi, Pak, pakai ikat dan pakai itu setiap hari Rabu berlaku di seluruh Kabupaten Garut. Jadi pada setiap hari Rabu itu kita menginginkan ada suasana budaya Sunda yang luar biasa. Apalagi sekarang ini Garut terdiri daripada beberapa kecamatan yang mempunyai budayanya yang berbeda-beda. Dari yang berbeda-beda ini kita satukan dalam kesatuan, dan ini menjadi kekuatan kita. Kalau Pak Helmi Yahya melihat gelar Garut sangat luar biasa. 4 jam itu adalah paradigma, saking banyaknya budaya yang ada di Kabupaten Garut. Insya Allah nanti karena saya baru 4 bulan jadi bupati, nanti itu pada 1 Januari Garut akan menjadi kota yang paling bersih di Jawa Barat. Saya sudah memperhitungkan
sekarang ini sudah mulai dari tataran pegawai negeri. Sekarang ini kalau mau mutasi susah dengan saya. Jadi saya lihat dulu kemampuannya. Kalau tidak mampu, kita geser kepada yang mampu, kepada yang mempunyai kapasitas dan mempunyai komitmen untuk Kabupaten Garut. Karena pemikiran birokrat yang kalau misalnya ada satu kegiatan dia sudah disediakan dananya, beda dengan pengusaha seperti Pak RT, harus cari dulu CSR dan lain sebagainya. Tetapi kalau pegawai negeri dananya kan sudah disediakan. Garut mempunyai nilai untuk belanja 1,2 triliun. Sedangkan untuk masalah pendidikan kami menghabiskan 1 tahun itu 1,9 triliun, Pak. Untuk gaji guru aja di seluruh Kabupaten Garut kami mengeluarkan 900 miliar. Dana BOS 400 miliar. Dana sertifikasi 400 miliar. Belum dana DAK dan dana bantuan siswa miskin. Untuk bantuan siswa miskin aja di Garut itu mendapatkan 250 miliar. Tetapi memang ini disalahgunakan. Ketika ada bantuan untuk siswa miskin, uang itu yang seharusnya untuk sepatu, untuk tas, untuk buku, dibelikan HP dan lain sebagainya oleh orang tuanya. Sehingga Pak Ahmad Samanto malam ini turun di pendopo menggunakan kamar tamu. Di sana bisa lihat ada ribuan sepatu ya, ada ribuan ada ratusan seragam. Nanti saya sudah ingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, kalau setelah Lebaran saya menemukan ada anak-anak yang sepatunya butut, maka Kepala Dinas dan Kepala UPTD-nya akan mendapatkan teguran keras dari Bupati karena tidak memperhatikan keadaan. Saya kemarin pada hari Senin yang lalu saya ke Kecamatan Cigedung. Jam 8 pagi saya sudah jam 7 untuk melihat anak SD yang ujian nasional. Saya ke satu sekolah, ternyata ada anak yang sepatunya bolong, Pak, sudah bolong. Saya lihat orangnya pintar, bener, ngisi-ngisinya bener. Ujian nasional tapi sepatunya bolong, bajunya sudah tidak keluar. Bapaknya ini sudah tidak punya lagi sepatu. Saya kasih sepatu. Dan tentu anak itu adalah anak yang cerdas, tetapi bapaknya telah meninggal dunia. Hal yang demikian itu di Garut, kita tidak ada lagi orang yang mengeluh karena kehabisan dana. Pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan bantuan. Dan sekarang alhamdulillah kita akan punya 5 tahun ke depan 50 setiap tahun orang-orang miskin kita yang saya sekolahkan Pak Helmi Yahya, tapi sekolahnya harus di 5 universitas. 1 di ITB, 2 di UI, 3 di IPB, 4 di UNPAD, 5 di UGM. Kami berikan melalui bantuan dari kementerian dan dari provinsi dan dari Kabupaten Garut, living cost-nya 3 juta per bulan, tetapi dia harus selesai dalam jangka 4 tahun. Jadi ini sudah dites dan sudah akan dilakukan. Dan tentu nanti ada lagi 100 orang yang bidik misi. Kami akan berikan 1 juta per orang untuk living cost-nya yang sekolah di 4 universitas di Bandung, UNPAD, ITB, IKIP atau UPI dan UIN. Itu silakan kita akan melakukan proses-proses seperti itu. Selanjutnya ibu-ibu, ini Ibu Lilis Simkuring Bangga sadayana guru-guru bahasa Sunda. Anu tos ngayakeun hiji kegiatan di mana kegiatan ieu mangrupikeun hiji semangat kanggo budaya urang. Engke mah Bu, Ibu saha wae mangga ka masyarakat sok ngayakeun hiji kegiatan ke pemerintah Kabupaten Garut pasti memberikan dukungan. Ayeuna mah bersahabat Bu. Jadi ayeuna mah boga bupati teh lain uleun, lain cicingkeun. Tapi buka bupatina ayeuna anu rancingeus, anu punya entrepreneurship, anu ke bade diajarkeun oge ku Pak Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya ke bade janten konsultan kanggo entrepreneurshipna, kanggo memberikan semangat kumaha urang mengelola hiji daerah anu kekayaanna agung. Yen ke bade dipintonkeun supaya urang go internasional, supaya urang internasional. Insyaallah dina tahun ieu
akan aya event anu dilaksanakan di London sareng di Tokyo. Urang Pemda Garut itu kudu mayar, dibayar ke perusahaan-perusahaan multi internasional. Tinggal kayak buktiosna, urang tinggal ke buktiosna. Tapi para guru sim kuring nyungkeun supados barudak urang aya dina katertiban, aya dina budi pekerti anu alus, aya dina hiji bimbingan anu tulus di para guru supaya urang sadayana gaduh murid anu palinter anu saleh jeung anu berbudi pekerti. Nah, barudak sadayana kapayun ieu etika. Lamun aya anu nyarios di payun urang kudu ngaregepkeun. Ieu cirina jalmi anu gaduh etika jeung budi pekerti. Komo anu nyariosna pamimpin, komo anu nyariosna guru, komo anu nyariosna ustad, komo anu nyariosna oge sepuh-sepuh urang. Ieu ke kapayun bertahap bade disiplinkeun. Sadayana ayeuna tos ngaraos Garut kena aya perubihan, lamun teu aya perubihan urang bakal dihina terus sebagai daerah anu miskin, sebagai daerah anu pengkolana teu bener, sebagai daerah anu hukum, sebagai daerah anu teu dihargaan ku daerah lain jadi lelucon wae. Tah begituna atuh sakali deui ka para siswa ayeuna mah di ngawitan sasi kamari simkuring tiap Sabtu ngage baju pramuka jadi sarua jeung hidup sadayana. Laras teu? Urang kudu kabanggaan kana pramuka. Karena pramuka teh ngahijikeun hiji pandu anu pinter, anu loba akal, budi pekerti jeung juga jiwa sosial anu tinggi. Nah, kukituna ayeuna Bapak ngaros leus karena Garut kota Illuminati. Ieu urang memberikan penghargaan, tepuk tangan kanggo Pak Ahmad Samanta. Anu ngangkat Garut sebagai kota anu atau daerah anu memberikan hiji spektrum anu luas ke sedunia. Garut kurang naon. Di Garut boga energi anu kapasitasnya 2000 megawatt. Aya gunung, aya pusat air panas. Baheula aya di dieu hotel-hotel, ibu kota priangan. Industri pertama teh lain di Majalaya, lain di Cianceke. Industri pertama teh aya di Garut PTG, aya leungit. Nah, kukituna urang kudu semangat deui. Ayeuna urang kudu ke anu semangat jeung mereka mah tinggalkeun wae. Lamun aya guru atau kepala sekolah anu teu motekan, anu ieu rek ditinggalkeun. Diganti guru kudu bisa motekan. Karena lamun urang ayeuna teu kitu wae, urang moal pindah jeung kabagjaan hirup. Urang bakal moal pindah jeung kawibawaan hirup. Urang antuna bakal dihina wae. Tah kukituna selaku Bupati Garut, saya selaku Bupati Garut kepada Pak Ahmad Samanto, kepada Bapak Fahmi, kepada Bapak Helmi Yahya, kepada Pak Rekat Tawas, dan kepada Pak Habib Sungkar, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi sebagai rasa persahabatan di antara kami. Nanti kami akan memberikan simbol Pak kepada Pak Helmi Yahya supaya dibawa domba. Kami ingin memberikan simbol Kabupaten Garut untuk Pak Helmi Yahya. Saya juga diberikan ke Pak Ahmad Samanto, saya diberikan kepada Pak Fahmi ya. Nanti kami ini sebagai simbol adanya persahabatan antara pemerintah Kabupaten Garut dengan bapak-bapak sekalian yang telah memberikan jasa kepada kami. Selanjutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, salajengna dengan ngaoskeun ucapan Bismillahirrahmanirrahim, gelar apresiasi, hari bahasa Sunda naon gelar apresiasi, mintonkeun
bahasa sastra aksara seni budaya Sunda anu dilaksanakeun dua dinten di Pendopo Garut anu bari diluhukan ku tatamu agung urang anu sanes urang Garut tapi Garut perhatosan ka urang Garut. Pak Helmi Yahya orang Sumatera Selatan tapi kersa dongkap ka Garut. Pak Helmi Yahya orang Sumatera Selatan tapi mempunyai kepedulian terhadap Garut. Beliau dengan antusias, tadi saya bicara setengah jam dengan beliau. Kita tahu siapa beliau ini, orang yang sangat cerdas, mempunyai pengetahuan yang luas, cakep, ya, bisa go internasional, dan juga bisa memberikan inspirasi dengan memberikan motivasi, membuat orang yang tadinya ulen menjadi mempunyai jiwa yang sangat cerah untuk berkarya. Entrepreneurnya luar biasa, dan tentunya nanti ke depan Pak Helmi Yahya akan menjadi mitra pemerintah Kabupaten Garut, memberikan promosi ke luar negeri, membuat film dan lain sebagainya. Nah tentu nanti kita akan buat secara komersial dan profesional sebagaimana moto Kabupaten Garut, Pak. Garut ini bekerja dengan rendah hati, santun tapi profesional. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan ini saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini dibuka mugi Allah mamparin petunjuk serta perlindungan kamu orang sadayana. Kepada Bapak Helmi Yahya dan Bapak Atas Samanto untuk menerima singkeramata dari Bapak Bupati Garut. Sebelah sana, Oke. Cari tempat. Sebagai ikon Kabupaten Garut. Di sini ya, Kabupaten berlambang ya Pak. Mat itu kamera atau foto? Udah pindah kamera. Foto.
Nah ini saudara kembar saya. Cuma iya mah kacepit ku ya, rada mancung, nanti rada kanan. Pak Mendy, ini kita akan ada talk show, kita ada kedatangan ini. Tolong Pak Mendy sebelumnya memperkenalkan diri sama teman-teman kita ini di mana? Di Garut. Bagaimana kesannya nanti sebelum kita talk show, Pak Mendy memperkenalkan diri. Bagaimana rasanya di Garut 2 malam ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deden. Alhamdulillah 2 malam saya berada di Kota Garut dan ini ada yang kelima saya berada di sini. Yang kelima luar biasa. Yang terakhir saya sama Pak Ahmad Samanto. 2 malam di Garut, komentar saya dengan Pak Renhard, ternyata Garut bebas nyamuk. Bebas nyamuk, tepuk tangan. Jadi ini sudah kayak gitu ya. Tidur enak, makan enak, pintu dibuka, tidur aja. Oh, tidur aja. Tidak ada uka-uka. Tidak ada nyamuk. Kalau di Jakarta jangankan nyamuk, pintu dibuka yang masuk vampir. Oh. Luar biasa ya. Baik. Hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Dengarkan, pertama adik-adik sekalian, kalau nonton di televisi ini ada kuis ya, senang kuis. Kemarin, nah ini kalian kebetulan. Selamat pagi, ini juga tidak bisa berbahasa Sunda karena beliau berasal dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Pak Renhard ini yang membuat acara-acara kuis di televisi, baik televisi nasional TVRI, waktu dulu dengan Ibu Anies Mandi, kemudian dengan Pak Tantowi Yahya dan Helmi Yahya. Nah, di sini juga beliau adalah merupakan produser TV dengan Pak Helmi Yahya, kemudian penulis dan komentator olahraga. Kalau Pak Helmi Yahya dengan komentator di basket ya, biasanya ini yang mendampingi beliau. Kemudian ya, kemudian penulis Henry Maluku, Hendrik Wi ya, Hendrik Wi Maluku bersama Pak Helmi Yahya. Kemudian juga beliau lulusan Leicester University Marketing Management. Kemudian produsen acara-acara yang terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan kuis Siapa Dia? Dulu mungkin Pak Haji Iden juga tahu ya, kuis Siapa Dia gitu. Oleh Om siapa? Oleh Om Om Kusman ya. Sekarang almarhum, doanya buat beliau ya, mudah-mudahan. Kemudian kuis berpacu dalam, wah beliau yang ininya berpacu dalam melodi. Kemudian acaranya adalah gitar remaja. Tahu gitar remaja waktu dulu? Zaman dulu saya yang ikutan, yang remajanya pada waktu itu masih lagi pacaran saya. Kemudian ada taktik bom. Tahu taktik bom? Tahu. Kemudian ada uang kaget. Tahu uang kaget? Mau sekarang dikasih uang kaget? Pak Helmi, tunggu, Pak Helmi Yahyanya kemarin nggak ngasih ya Pak ya, lupa ya. Padahal kemarin itu Bapak titipkan kepada saya kasih itu anak kita. Tapi lupa mungkin barangkali Pak Helmi Yahya kemarin hanya titip itu untuk penari kemarin. Pak Jiden kemarin titip kepada ini Pak Bupati titip kepada ini, dititipkan uang kagetnya hanya buat penari penyanyi ya, penyanyi solo. Kemudian ada bedah rumah. Tahu bedah rumah? Mau dibedah rumahnya? Nanti ke depan.
Nanti rumahnya betul-betul dibedah. Bapak akan lihat nih siapa yang akan dibedah. Kemudian ada kuis siapa dia? Tahu? Nah, siapa berani? Siapa berani? Oh, banyak lagi lah. Pokoknya ini ada kuisnya. Ada di sini, makanya nanti kalau ada yang menanya itu nanti Pak ada dikuiskan Pak atau gimana? Boleh. Nanti ini ya. Kemudian alhamdulillah beliau adalah penulis beliau adalah tentang menulis NTV Maluku bersama Helmi Yahya. Itu akan nanti menerangkan tentang Hasan Nusantara Pak ya. Baik. Kemudian kita juga akan ditemani oleh siapa Pak Azizah? Pak Wandi yang ada di sini. Dengan siapa Pak? Mungkin tidak akan lengkap kalau saya tidak sebut nama yang satu ini, yang sudah diangkat jadi sesepuh ya. Pak Ahmad Yanuar Samanto. Silakan. Ini Pak Ahmad. Pak namanya Pak Ahmad. Di sini ada namanya Pak Ahmad, jangan sampai. Namanya Pak Ahmad Yanuwana Samanta. Tadi ada Sumanto. Ini betul betul. Pak Punten Pak kalau tadi. Jadi Sumanto itu, aduh, ganas itu. Nah kalau sekarang ini Pak Ahmad Yanuwana. Saya tanya ke ibunya yang mendampingi. Pak, ibu namanya siapa? Yanuwana. Kenapa? Lahirnya Januari. Karena orang Sunda jadi Yanuwana. Gitu. Lamun Februari. Gitu. Marana. Gitu. Kemudian beliau itu luar biasa juga karena beliau adalah lahirnya di Bogor. Upami ieu tiasa nyarios Sunda. Insyaallah sok. Engke norolang bahasa Sundana. Diiket naik iket ieu. Hanya kalau nggak pakai iket ya nggak bisa iketin lah. Kemudian beliau adalah dosen dan peneliti di Universitas Paramadina, Jakarta. Siapa yang mau kuliah di Paramadina? Halo? Paramadina itu luar biasa. Berapa Pak masuknya sekarang ke Paramadina? Oh luar biasa. Makanya mumpung ada di sini dosennya dan peneliti di Universitas Paramadina. Kemudian rektornya pernah jadi calon presiden, tapi mungkin sekarang jadi tim sukses Pak ya. Kemudian beliau juga direktur lembaga penelitian Bait Al-Hikmah Bogor. Tepuk tangan. Lahirnya 14 Januari 65. Kalau saya 67. Jadi 2 tahun beda Pak. Saya 2 tahun Pak. Kemudian Pak Ahmad ini adalah sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tahun 83, sekelas dengan Bapak Bupati. Sekelas itu. Jadi luar biasa. Kemarin itu saya ngobrol-ngobrol, ini beliau jadi lupa sama tamu yang lain karena ini reunian sama beliau ya. Kemudian prasarana sarjananya di filsafat Islam. Apa Pak ini? Paramadina Pak ya? Wah, Paramadina luar biasa. Kemudian penulis buku peradaban Atlantis Nusantara. Wah, luar biasa. Dan yang sekarang bukunya yang kita akan bedah itu adalah bukunya Garut Kota Illuminati. Tepuk tangan. Yang sudah terbit berapa Pak? Yang sudah habis 9.000 dalam 4 bulan loh. Dalam 4 bulan habis 9.000. Dan kemarin maaf saja Pak Bupati sudah pesan, kalau nggak salah dengar saya mau pesan 10.000 tepuk tangan. Yang tepuk tangan akan kebagian dari Pak Bupati. Ya, insya Allah akan diberikan kepada mudah-mudahan saja ke sekolah-sekolah, ke kepala sekolah
Ya, nanti dibagikan salamar-salamar biasa. Ya, baik. Garut Kota Illuminati. Pak Mahdi, sebelum ini Pak pegang ininya. Kira-kira ini kita akan bicara karena di sebelah kanan saya juga penting, beliau juga penting. Kelihatannya ini takut kabur sama ke Sulawesi, ke Bapak dulu ya. Kalau yang ini kan gampang nyarinya ke Bogor. Ini Sulawesi jauh. Ke Bapak dulu Pak. Boleh. Apa ini etnik Maluku itu apa sih Pak? Sebelumnya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sorry. Oh iya. Saya tadi sudah diperkenalkan, tapi ada sedikit juga saya ingin perkenalkan. Maaf, saya nggak bisa bahasa Sunda, tapi istri saya orang Sunda. Oh, istrinya orang Sunda. Orang mana Pak? Dayakolot. Dayakolot Bandung. Iya. Wah. Cuman dia udah besar di Jakarta, jadi mungkin ngerti bahasa Sunda tapi pasif. Oh. Tapi tentang Sunda, saya bisa cerita sedikit. Waktu saya anak-anak di Malang, saya anak kolong tinggal di asrama Yonkaf 3. Waktu itu Yonkaf 3, waktu dibentuk, itu ada 100 keluarga Sunda dibawa ke sana. Jadi saya sudah biasa bergaul dengan orang Sunda. Jadi 100 keluarga, mungkin karena pusat kavaleri waktu itu adanya di Cimahi. Di sana dibentuk kavaleri Yonkaf 3, anggotanya dibawa dari Cimahi, sama dari Manado, termasuk orang tua saya. Nah, ada salah satu yang saya amati tentang orang Sunda, dan ini yang sangat saya kagumi, dan menurut saya pernah baca di Kompas, dikonfirmasi oleh budayawan terkenal M.A.W. Brower, sudah almarhum sekarang, sering menulis di Kompas. Mungkin bapak-bapak yang suka baca tahu M.A.W. Brower. Menurut dia, orang yang paling sayang sama bayi itu orang Sunda. Dan saya memperhatikan juga waktu saya di Malang, bagaimana orang-orang Sunda memperlakukan bayi mereka. Dan saya setuju. Itu satu hal. Dan kedua, ini kebetulan Enrique Maluku, kita bicara tentang sejarah dan geografi. Ada satu kebanggaan saya juga tentang geografi Indonesia. Saya tentu nggak minta pendapat bapak-bapak ibu-ibu, tapi anak-anak sekolah. Mungkin yang tertarik geografi, saya sudah lama nggak lihat pelajaran geografi di sekolah ya. Indonesia itu 2/3 wilayahnya adalah Sunda. Terminologi geografi yang dipelajari tingkat tinggi itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu Greater Sunda, Sunda besar. Saya nggak tahu apa ibu-ibu ada bisa informasi, masih ada nggak itu di geografi kita? Sunda besar. Bali sampai Timor, jajaran pulau-pulau itu Lesser Sunda, Sunda kecil. Jadi Indonesia ini 2/3 terdiri dari mungkin 3/4 terdiri dari Sunda, yang bukan Maluku dan Irian dan Papua. Ini suatu kebanggaan itu yang luar biasa. Jadi ini nanti ada hubungan tentang buku saya. Makanya orang Sunda tong ngerasa bahwa itu dia merasa kecil tuh ya. Makanya saya tadi bangga bahwa bahasa Sunda sekarang di take care ya. Saya dari kemarin monitor waktu saya dengan Helmi Yahya, sambutan diucapkan dengan bahasa Sunda, ini semua ditulis dengan bahasa Sunda. Mudah-mudahan juga kita kan Indonesia, mudah juga bahasa-bahasa daerah yang lain bisa mengikuti bahasa Sunda seperti ini ya. Itu dulu. Ya, ini luar biasa. Itu ada di sini, ada di Indonesia, ada di Nusantara. Contohnya banyaknya terdapat piramid dan sebagainya. Akhirnya buku itu waktu kita terbitkan juga media-media itu malu-malu begitu. Malu-malu untuk memblow up buku ini. Saya nggak tahu kenapa media itu malu-malu. Apakah sedemikian rendahnya rasa untuk memperjuangkan harga diri bangsa ini? Begitu. Ketika kita tawarkan ada pembahasan tentang bahwa Atlantis itu bukan ada di benua Amerika tapi ada di Nusantara ini, mereka seakan enggan untuk ikut bersama menunjukkan kepada masyarakat secara luas bahwa ada pemutarbalikan fakta.
Tapi alhamdulillah ketika Profesor Stephen Oppenheimer dari Oxford University datang dan dia berbicara di LIPI, dia juga memperkenalkan bukunya yang berjudul Eden in the East, dan kita terbitkan buku itu, Surga di Timur. Mungkin nanti biar Pak Ahmad Samanto yang menceritakan tentang temuan-temuan dari Profesor Oppenheimer ini. Baru dan Oppenheimer dipanggil oleh SBY, diterima oleh SBY dan berpidato ceramah pada waktu itu di Istana Negara atau di Cikes di Bali. Baru media ikut menyuarakan hal-hal serupa. Jadi ada rasa yang saya rasa harus diubah dari bangsa ini. Ketika kita ingin memperjuangkan apa-apa yang betul-betul menjadi milik kita, apa-apa yang menjadi kekayaan kita, saya rasa kita tidak harus mengukur dulu nanti apa yang dibilang orang bule sama kita gitu. Justru orang bule harus ngikutin omongan kita mulai saat ini, saya rasa begitu. Nah, rentetan kejadian ini dari temuan-temuan ini berupa buku, hadirnya sebuah buku, akhirnya membawa saya pada penemuan-penemuan lain, termasuk akhirnya hadir buku Garut Kota Illuminati. Dan ini yang hadir semua kan guru-guru ya kebanyakan ya dari bidang pendidikan. Makanya itu dengan bangga saya tadi sudah diperkenalkan, tapi saya ingin memperkenalkan dengan cara versi saya sendiri, Bapak Reinhard Artawas. Ceritanya begini, Pak Reinhard ini baca buku Garut Kota Illuminati, terkesan, lalu semangat inspirasi dari buku Garut itu, hal-hal positif dari buku Garut itu menggugah dirinya untuk, wah saya ini harus buat buku begitu Pak ya. Saya harus buat buku. Apa bukunya? Yang inspiratif juga begitu kan? Yang mendongkrak, yang mengangkat harga diri bangsa. Bukan bikin buku yang cuma sekedar buku, tapi orang baca terangkat martabatnya, terangkat harkat kehidupannya. Dan itulah buku sebaik-baiknya buku menurut saya. Kalau buku cuma sekedar buku baca selesai udah, itu bukan. Ya memang betul ilmu pengetahuan bisa dihormati dari segala cara apapun. Tapi sebaik-baiknya buku adalah yang menginspirasi, menggugah kita, mengubah kehidupan kita. Maka itu dengan bangga saya perkenalkan Bapak Reinhard Artawas dan Helmi Yahya ini. Mohon doanya bahwa buku beliau yang berjudul Enrique Maluku semoga diterima dengan baik oleh bangsa ini, dan ini di Garut dilaunchingkan pertama kali. Insya Allah setelah ini akan dilaunchingkan di kota-kota lainnya. Artiannya kita sedang membangun isu, kita sedang memperkenalkan door to door, dari pintu ke pintu. Ya, contoh awalnya di kota Garut ini, bahwa Nusantara yang telah lampau itu melahirkan orang-orang hebat, dan salah satunya adalah Enrique Maluku. Siapa Enrique Maluku? Apa yang dilakukannya dan bagaimana cara dia mengubah fakta dunia? Biar nanti Pak Reinhard yang menjelaskan. Karena spirit dari sebuah buku itu akan betul-betul terasa apabila penulisnya yang menceritakan. Jadi mungkin dalam hal kesempatan ini saya ingin membagi sebuah idealisme aja lah. Mungkin juga di sini ada dari kelompok mahasiswa ya. Mohon tunjuk tangan yang dari kelompok mahasiswa. Dari mahasiswa, ayo mahasiswa. Mahasiswa tidak ada? Mahasiswi. Cuman satu. Waduh, seharusnya ini ada mahasiswa di sini. Karena ini juga mahasiswa S8 ada. S8. Seharusnya ada kelompok mahasiswa di sini. Bukannya kita tidak percaya dengan anak SMA, tidak. Cukup mereka menjadi lumbung spirit untuk di kemudian hari, tapi mereka waktunya belum sekarang. Yeah. Tapi mahasiswa itu yang bisa berbicara. Mahasiswa lah yang bisa mengubah fakta di tengah kelompok yang lebih besar lagi. Yeah. Seharusnya acara seperti ini ada mahasiswa. Nah, makanya saya ingin membagikan sebuah idealisme saya bahwa sudah saatnya hargailah bahasa
Indonesia. Bahasa Sunda bagian dari bahasa Indonesia. Jadi kalau Pak Reinhardt bilang Enrique Maluku itu menguasai banyak bahasa. Salah satunya bahasa Portugal, Spanyol, dan Melayu, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Dulu, pada waktu dulu, orang menguasai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Maluku itu sudah dihitung menguasai 4 bahasa, begitu. Tapi sekarang dihitung bisa menguasai bahasa itu kalau baru menguasai bahasa Arab, Inggris, Jepang, Mandarin. Jawa, Sundanya nggak dihitung. Ya ini yang kita tolak, yang ini yang kita ingin ubah. Biarlah, makanya saya selalu mengatakan dalam bahasa Inggris itu sejarah disebut history, cerita dia. Biarin dia menceritakan itu cerita dia, tapi kita punya our story, cerita kita sendiri. Dan kita akan ceritakan cerita ini seperti leluhur-leluhur kita dulu menceritakan tentang cerita di dalam negeri kita sendiri, dari mulut ke mulut. Kita lakukan dengan cara seperti itu. Ya nanti kita kasih waktu untuk Pak ya, Pak siapa? Pasti, Pak Reinhardt. Insyaallah nanti kita akan berikan. Mungkin sekian dari saya. Nanti saya juga mungkin akan gali lebih dalam lagi dari Pak Ahmad Samanto. Mungkin Pak Ahmad ada kehadiran Kang Ari mau diajak ke sini atau gimana? Kang Ari. Silakan Kang Ari mau diajak. Ini termasuk juga salah satu tokoh Atlantis. Jadi waktu buku Atlantis itu terbit, beliau dan Pak Ahmad Samanto orang yang sering mengkampanyekan tentang hal ini, sehingga akhirnya perjalanannya bisa diterima sampai sejauh. Ibu dari Kolot, itu dari Kolot itu apa tahu Pak? Belum pernah nanya sama Ibu. Dayak Kolot itu kota tua. Jadi Dayak Kolot itu kota tua. Nah, dan alhamdulillah Bapak ini mengenai masalah ini Maluku nanti bicara-bicara tentang Khasanah Nusantara. Nah, nanti Pak Mehdi juga nanti ada yang ini ya, yang akan dibicarakan gini. Baik, sebelah kiri ini dari Bogor. Saya tik-tak aja lah. Nanti kalau ada yang bertanya nanti pada waktunya, insya Allah. Ini Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini yang jadi masalah kan gini. Kenapa terbersit dari benak Pak Ahmad ini untuk menerbitkan buku yang berjudul Garut Kota Illuminati? Kenapa tidak Bogor? Garut itu. Nah, kenapa, Bu? Ya, kenapa tidak Bogor? Karena saya lahir di Bogor begitu. Gitu. Ya. Ternyata Garut mempunyai satu magnet tersendiri buat saya pribadi ya, dan juga kawan-kawan di komunitas Atlantis Nusantara. Karena di sini banyak tersimpan misteri, rahasia, sejarah peradaban. Bukan hanya sejarah peradaban Nusantara, tetapi juga sejarah peradaban dunia. Ya. Sehingga kenapa dulu orang-orang Eropa berbondong-bondong datang ke sini menanam teh, menanam tanaman-tanaman lainnya, juga mencari sesuatu di sini, ya. Bahkan sampai saya dengar tuh Charlie Chaplin 2 kali datang ke sini. Siapa yang nggak kenal Charlie Chaplin? Charlie Chaplin, Pak. Ada yang kenal Charlie Chaplin? Charlie Chaplin yang Ada yang tidak kenal Charlie Chaplin? Nah, ini eranya Jojon ini, Pak. Kalau di Inggris, Pak ya. Jadi Charlie Chaplin ini seorang komedian tingkat internasional. Ya, ini seniornya Mr. Bean. Ya, kalau Mr. Bean mungkin anak-anak tahu ya. Tapi Charlie Chaplin mungkin zaman kita ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Charlie Chaplin ini adalah seorang komedian ahli lawak yang masih filmnya film bisu. Karena teknologi saat itu filmnya belum pakai suara, film bisu. Nah, Charlie Chaplin ini datang 2 kali ke Garut. Ya, beristirahat di Garut dan menikmati keindahan Garut, dan mungkin dia ada maksud-maksud tertentu datang ke sini. Bahkan Marilyn Monroe, salah seorang aktris dari Amerika yang terkenal zamannya Bung Karno, John F. Kennedy, juga pernah datang ke sini. Ya. Lalu juga kenapa Sunduk Hurugronje yang kita kenal dalam pelajaran sejarah sebagai seorang orientalis yang mempelajari Islam sampai ke Timur Tengah, sampai ke Aceh dan juga di Garut.
walaupun tujuannya jelek ya, tujuannya untuk menghancurkan Islam, tapi Sunan Kudrojo pernah lama di sini, bahkan menikah dengan dua orang putri kiai di Garut. Sampai dulu itu ada jalan Sunan Kudrojo di Garut waktu zaman Belanda. Ya, nah ini apa ini? Tentunya ada tanda tanya besar. Apa yang terjadi dengan Garut? Ya. Misteri apa yang tersembunyi di Garut? Nah, lebih lengkapnya memang bisa dibaca di buku ini, ya. Tetapi nanti sedikit-sedikit mungkin ada bocoran-bocorannya, ya. Apa istimewanya Garut? Bukan hanya sekedar dodol Garut, ya. Muncul si kabayan mah dodol sia, gitu. Negatif gitu ya, dasar dodol gitu. Padahal tidak hanya dodol Garut, tidak hanya domba Garut, tidak hanya sebagai Garut kota intan. Garut penting juga dari sisi kebudayaan dan peradaban dunia. Garut juga penting dari sisi, nah ini di sini ada ahlinya, pakar keuangan dunia, Kang Aritea. Garut juga punya tempat yang sangat penting dalam sistem perekonomian dunia yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Tadinya Pak Safari ANS juga akan datang. Ada buku yang baru terbit judulnya Harta Amanah Soekarno. Nah, ini seringkali diperdebatkan dan diributkan oleh orang tua kita. Ya, bagaimana Garut kenapa disebut Swiss Van Java? Ya, orang-orang Eropa menyebut Garut Swiss Van Java, bukan sekedar geografinya banyak gunung seperti di Swiss, tetapi di mata para bankir dunia, ya, Swiss itu adalah merupakan sebuah negeri di Eropa Timur, tempat markas besar para bankir yang duitnya itu menguasai seluruh dunia. Artinya semua uang sedunia itu dikuasai oleh mereka. Pusatnya ada di Swiss. Nah, kenapa Garut disebut Swiss Van Java? Jangan-jangan gudang emasnya ada di sini. Karena uang, duit, acis itu dicetak berdasarkan cadangan kolateral emas. Dan itulah yang diungkap di dalam buku Amanah Soekarno. Gini Pak, wah ya, udah ke sana. Cuma ini yang jadi masalah sebelum kita mengguar namanya ya, ngaguar. Apalagi kalau udah harta karun gitu biasanya melohok. Ayo. Ini yang paling ini anak-anak mana yang dari SMP, acungan tangan SMP. Di SMP Pak. Ini tolong dikasih tahu dulu Pak, yang namanya Illuminati itu apa itu Pak? Bahasa Illuminati itu bisa diterangin? Ya, terima kasih. Memang agak susah mengerti ya, terutama untuk yang jarang baca. Ya. Secara leksikal atau secara kamus, Illuminati itu artinya pencerahan, ya, memberikan penerangan, pencerahan, cahaya, pencahayaan, penerangan, pencahayaan, sama dengan makna kata Sunda. Ya, Sunda itu juga artinya pencerahan. Sunda, cahaya besar, cahaya utama. Ya. Kemudian masuk ke dalam budaya Eropa menjadi Sunday. Ya. Sunday itu harinya orang Sunda sebetulnya. Harinya mengagungkan matahari awalnya. Ya, tetapi matahari di sini bukan sebagai dewa atau sebagai Tuhan, tapi sebagai tanda kebesaran Tuhan yang Maha Esa, sebagai manifestasi atau tajaliyat ilahiyah. Nah, secara umum itu Illuminati itu artinya itu kan pencerahan. Nanti kita lihat dalam sejarah dunia ternyata gerakan pencerahan, terutama pencerahan jiwa ya, bukan sekedar pencerahan cahaya, ya, cahaya lampu atau cahaya bulan matahari, tetapi lebih kepada pencerahan penerangan terhadap jiwa, terhadap roh, terhadap rohani. Nah, ini adalah merupakan awalnya misi dari para Rasulullah, ya, para Nabi Allah, para Rasulullah sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Ya. Tetapi kemudian dalam perjalanannya istilah Illuminati ini dibajak sedemikian rupa oleh para bankir tadi, oleh orang-orang jahat dari sekelompok kecil orang Yahudi minoritas yang menjadi bankir dunia, dijadikan sebagai sama dengan gerakan Freemasonry atau tukang batu yang berontak ya. Freemasonry itu artinya tukang batu yang berontak. Jadi para penyembahan iblis, ya, pada penyembahan setan. Nah, inilah yang terjadi. Illuminati akhirnya yang tadinya putih menjadi Illuminati hitam. Dan itu terkait semuanya sejarahnya dengan Garut. Ya, kenapa Garut ini adalah kota santri? Kenapa Garut ini kota para ulama? Kenapa banyak pesantren di sini? Tapi begitu di situ ada ulama, di situ ada pesantren, di situ ada orang baik, maka sisi sebaliknya juga muncul, ya. Setannya juga muncul di sini gitu. Jadi Kang, berarti ada aliran putih, ada aliran hitam kalau bahasa ilmunya. Jadi sungan nuantos aliran putih, abi aliran hitam kene.
anu aliran penting keh. Insya Allah pembahasannya lebih tuntas lagi karena Pak Mehdi ini akan menjuta topik yang paling utama nih kira-kira apa. Nanti kita dengarkan Pak Mehdi dulu, nanti kita akan membahas secara ini pembukaan bahwa ini kedua yang ada di depan ini akan membuat pencerahan ilmu, pencerahan pikiran, juga mungkin pencerahan hal-hal yang ditutup-tutupi ya, insya Allah. Silakan Pak Nedi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada dasarnya kedatangan kita pada acara gelar apresiasi bahasa sastra aksara dan budaya ini adalah membranding. Kita membranding tentang keunggulan Nusantara. Maka itu saya mewakili penerbit Phoenix, bisa dilihat dari tipe-tipe produknya seperti apa begitu. Buku-buku apa sih yang kita terbitkan? Buku itu banyak temanya. Ada buku manajemen, ada buku psikologi, ada buku politik, berbagai macam jenis dan genre buku. Tapi kita memang memiliki kekhasan. Buku-buku yang kita terbitkan itu adalah yang temanya menggali hasanah kenusantaraan. Kenapa? Karena dalam perjalanannya kita sadar sebagai sebuah bangsa, kita ini telah mengalami yang namanya cutting, pemotongan di tengah perjalanan kita. Kita sering dikerdilkan dan dibandingkan dengan bangsa lain, dan kita ditempatkan di tempat yang tidak memiliki nilai atau posisi apapun. Padahal sejarah-sejarah itu membuktikan bukan kita yang mencari mereka, kaum imperialis, bukan orang timur yang datang ke barat untuk mencari perubahan hidup, tapi orang barat yang datang ke sini untuk mengubah hidup mereka. Itu pertama. Ini telah terjadi di hampir seluruh rentetan perjalanan peradaban bangsa-bangsa besar di dunia. Kita didatangi oleh berbagai macam bangsa asing di sini. Mereka memberikan kontribusi-kontribusi positif, tapi juga banyak hal-hal yang bersifat destruktif, tidak membangun, tidak mencerahkan, bahkan cenderung mengkerdilkan bangsa ini, yang menjadikan seakan-akan kita tidak memiliki posisi apapun. Maka itu inilah awal pencarian kita, inilah awal saya tidak mau menggunakan istilah restorasi ya, tapi mungkin yang paling tepat adalah kita kembali untuk menegaskan, menjelaskan, menyambung mata rantai yang sudah hilang dan disimpan itu, yang diputus dan disimpan itu, lalu kita sambung kembali dan kita tunjukkan kepada generasi yang sekarang ini. Ini penting sekali. Kenapa? Karena saya secara pribadi khawatir, terutama kalau di Jakarta. Kalau di Garut mungkin insya Allah belum begitu terlihat, tapi kalau di Jakarta itu dari mulai kita nonton televisi sampai kita kembali ke tempat kita bekerja, kita menyaksikan